Pencegahan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas juga dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan Ibu Kota. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, berada di kawasan Tamrin, Jakarta. Putri, pusat perbelanjaan mana saja yang mulai merubah jam operasional mereka, lalu sudah berapa besar sebenarnya dampak COVID-19 ini pada retail secara umum? Ya, Paskalis dan juga saudara, terkait dengan bagaimana perubahan jam operasional, sejak awal pekan beberapa mal atau pusat perbelanjaan ini sudah melakukan perubahan jam operasional. Dari sebelumnya biasanya kalau pusat perbelanjaan khususnya di Jakarta ini beroperasi dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, tetapi beberapa melakukan perubahan seperti kalau data yang kami dapatkan, yakni Plaza Indonesia ini beroperasi dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore, lalu Plaza Senayan dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam, Grand Indonesia dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam, dan Kota Kasablanka dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Tapi tidak hanya perubahan jam operasional saja, ada juga menyusul kemudian beberapa tenan ini harus ditutup sementara sesuai dengan arahan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada beberapa tenan yang masuk jenis wisata ini harus ditutup sementara selama 2 pekan terhitung dari kemarin sejak tanggal 23 Maret sampai nanti tanggal 5 April 2020. Beberapa diantaranya ini seperti area bermain, lalu tempat karaoke, lalu juga bioskop, bar, dan lain sebagainya. Tapi juga ada beberapa tenan yang harus buka seperti apotek ataupun juga anjungan tunai mandiri atau ATM. Beberapa pusat perbelanjaan yang sudah memberlakukan penutupan sebagian, ini diantaranya seperti Lipo Mall Puri, Central Park, Senayan City, dan juga di Plaza Indonesia. Nah, tentunya kebijakan ini diambil terkait dengan upaya pemerintah untuk menekan atau menganjurkan masyarakat agar melakukan social distancing lebih maksimal lagi, karena kalau dilihat dari data memang di Jakarta ini kasus positif coronanya ini cukup tinggi. Jadi dari secara keseluruhan ada 579 totalnya nih kasus positif corona, di Jakarta ini ada 44 kasus positif corona. Jadi memang diharapkan ini bisa menekan tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan. Tapi tentunya kebijakan ini akan berdampak pada industri retail, karena sejumlah industri ini memang sudah mendapatkan insentif, sementara retail ini masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Karena menurut data dari Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dari adanya penyebaran virus COVID-19 ini, pengusaha atau pelaku usaha di retail ini melihat bahwa pengunjung dari pusat perbelanjaan ini turun secara signifikan bahkan sampai 50%. Sementara untuk pengunjung di supermarket ini juga secara signifikan turun 10%. Tentunya ini akan berdampak kepada pendapatan dari para pelaku usaha retail, di mana mereka juga harus membayar gaji para karyawan, sementara pihak pemerintah menganjurkan karyawan bekerja di rumah atau melakukan work from home. Tentunya kita tunggu bagaimana nanti upaya dari pemerintah dan juga masyarakat dihimbau untuk bisa menaati upaya-upaya yang dilakukan agar bisa menekan penyebaran virus COVID-19 atau corona. Paskalis. Beragam usaha sudah dilakukan untuk memutus dan memotong ini agar virus tidak semakin menyebar di ibu kota. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta.